Saat itu pukul setengah 12 malam. Tak ada suara apapun kecuali suara serangga, karena memang rumah ini jauh dari rumah warga. Ketika aku sedang asik memainkan handphoneku, tiba-tiba terdengar suara orang seperti sedang mencakar dinding bilik rumah itu. Aku sempat kaget dan terdiam mendengar suara itu. Dalam hatiku berpikir, mungkin saja itu kucing yang mencakar-cakar bilik rumah. Tak lama suara itu pun hilang, dan aku pun kembali memainkan handphone sambil tiduran di samping Reza. Ketika aku sedang asik memainkan handphoneku kembali, tiba-tiba suara cakaran terhadap dinding itu muncul lagi. Dan kali ini tepat ada di atas kepalaku, karena posisi kepalaku saat itu memang dekat dengan dinding bilik rumah. Sontak aku pun terbangun untuk duduk. Jujur aku tidak berani untuk melihat ada apa di luar sana. Aku mencoba tetap berpikir positif bahwa suara cakaran itu adalah seekor kucing. Kali ini suara cakaran itu tidak berhenti dan aku pun akhirnya memberanikan diri untuk mengintip di sela-sela bilik itu karena saking penasarannya. Ketika aku melihat keluar dari bilik itu, tiba-tiba aku melihat sosok Sari sedang berada tepat di luar rumah itu. Meskipun samar terlihat karena kondisi luar rumah sangat gelap, tapi aku yakin bahwa yang ada di luar itu adalah Sari. Tubuhku gemetar. Wajah Sari kali ini tepat ada di hadapanku. Meski kita tersekat oleh bilik, tapi aku bisa jelas melihatnya. Matanya melotot dan liar melirik ke kanan dan ke kiri, seolah mencari-cari sesuatu. Tubuhnya sedikit membungkuk dengan baju yang sama, dan tangannya tidak berhenti mencakar-cakar dinding bilik rumah. Ketika aku sedang fokus melihat wajahnya, tiba-tiba mata dia memandangku di sela lubang bilik itu. Mata dia melotot ke arah mataku. Mulutku seakan dikunci untuk berteriak memanggil Reza. Lalu Sari lagi-lagi berkata, "Antarkan aing." Kali ini dia mencakar dindingnya dengan sangat kencang sambil diiringi suara cekikikan yang sangat membuatku semakin lemas. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka dan ketika aku menoleh ke arah belakang, ternyata si kakek itu keluar dengan membawa lidinya. Tak banyak omong, si kakek itu pun lalu keluar sambil berlari dan berteriak, "Ini Cia Sari, ulah ngeganggu bayi Cia. Isukan diantarkan balik ke keluarga Cia Kung Aing." sambil memukulkan lidi itu ke arah Sari. Sari hanya tertawa cekikikan dan melompat sambil berlari ke arah semak-semak lalu menghilang. Aku pun akhirnya merasa lega dan membangunkan Reza. Reza yang kebingungan karena aku bangunkan bertanya, "Ada apa kok bangunin jam segini?" Lalu aku pun menceritakannya pada Reza. Tak lama si kakek pun kembali masuk ke dalam rumah dan berkata, "Ini harus diselesaikan malam ini. Ada barang yang terbawa olehmu. Coba kamu ingat-ingat." Aku pun dan Reza mencoba mengingat apa yang telah kami bawa. Sampai akhirnya Reza berkata, "Oh iya, aku menaruh tali itu dalam jok motor." Aku merasa kaget karena ternyata selama ini aku membawa tali itu kemana-mana. Aku tak habis pikir kenapa kita bisa lupa kalau tali itu ada di dalam jok motorku. Padahal tadi sebelum berangkat aku sempat mengisi bensin, tapi karena tali itu ada di dalam kresek hitam, jadi aku tidak ngeh kalau isi dari kresek itu adalah tali itu. Padahal tadinya niat kami akan membuangnya, tapi untunglah kami tidak membuangnya karena toh si kakek meminta tali itu. Akhirnya aku dan Reza pun pergi keluar untuk mengambil tali itu dalam jok motor dan memberikannya kepada si kakek itu. Si kakek pun lalu bergegas mengambil wadah yang berisikan air lalu memasukkan tali mayat itu ke dalam air itu. Ketika tali itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air, tiba-tiba ada suara wanita berteriak sangat kencang di luar rumah. Lalu si kakek pun terdiam dan menunduk kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu si kakek memberikan alamat Sari kepadaku. "Sari tinggal di daerah Ciwidey, Jawa Barat."
Si kakek lalu menyuruhku agar besok pagi segera pergi ke Ciwidey dan memberikan tali pocong itu kepada keluarganya untuk dikuburkan. Pagi pun tiba. Aku dan Reza segera bersiap-siap untuk pergi ke Ciwidey. Lumayan cukup jauh karena posisi kita ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kurang lebih kita akan menempuh waktu perjalanan 6-7 jam. Tak lama kami pun pamit. Saat itu waktu menunjukkan pukul 8 pagi, jadi kemungkinan kita akan sampai di Ciwidey pukul 3 atau 4 sore. Si kakek hanya berpesan kepada kami agar kami tidak menunda-nunda untuk menemui keluarganya hari ini juga, entah bagaimanapun keadaannya. Pokoknya kalian harus sampaikan tali ini kepada keluarganya hari ini juga. Jika tidak, nanti akan ada hal yang lebih menyeramkan lagi, karena kalian mengantarkan tali ini kepada keluarganya secara tidak langsung. Kalian sudah mengantarkan Sari kepada keluarganya. Kami pun lalu segera pergi menuju Ciwidey. Entah kenapa di perjalanan kami selalu menemukan hambatan. Dari mulai ban bocor sampai 4 kali, tiba-tiba mogok lah. Sampai jam 4 sore kami masih berada di Jalan Cadas Pangeran. Dan kemungkinan kami akan tiba di Ciwidey pukul 8 malam. Ketika kami tak jauh melaju di Jalan Cadas Pangeran, tiba-tiba motor kami jatuh tergelincir. Karena memang jalanan yang berliku dan licin karena kondisi jalan cukup basah setelah hujan. Lalu kami pun ditolong oleh beberapa warga setempat. Luka kami lumayan cukup parah dan motor pun rusak di bagian depan. Sangat tidak mungkin kami saat itu untuk melanjutkan perjalanan menuju Ciwidey. Tapi di sisi lain kami harus tiba di Ciwidey hari itu juga. Kami pun dibawa ke salah satu rumah warga setempat dan diobati. Aku dan Reza berunding mencari jalan agar kami tetap bisa melanjutkan perjalanan menuju Ciwidey. Aku sempat meminjam motor kepada beberapa warga yang ada di situ, dengan memberikan alasan darurat yang lain, tapi tidak ada satupun yang meminjamkannya kepada kami dengan berbagai alasan. Aku cukup paham, karena kami orang asing, jadi mungkin mereka takut untuk meminjamkan kendaraannya kepada kami. Aku sempat mengajak Reza untuk melanjutkan perjalanan memakai kendaraan umum. Tapi Reza menolaknya dengan alasan kita akan tiba tengah malam jika memakai kendaraan umum. Dan pasti kita akan kesulitan untuk menemukan lokasi rumahnya jika sudah tengah malam. Apalagi kondisi kita seperti ini. Lalu salah satu warga di situ pun menyarankan agar kami tidur untuk istirahat dulu di rumahnya malam itu. Setelah kami pertimbangkan, akhirnya kami pun mengikuti saran dari warga setempat untuk menginap malam itu di rumahnya. Reza bertanya, "Terus ini gimana? Kan hari ini juga tali itu harus sampai ke keluarganya." Aku menjawab, "Sudah Za, kita pasrah dulu aja. Kamu tidak usah khawatirkan aku. Kita berdoa aja ya. Besok siang kita lanjutkan perjalanan lagi. Motor kita simpan dulu aja di sini. Besok kita pulang pakai kendaraan umum ke Bandung. Lalu kita pakai motor bapakku untuk melanjutkan perjalanan ke Ciwidey." Reza pun menyetujui saranku. Karena capek, akhirnya kami pun tertidur cepat di rumah warga itu. Dan ya ketika pagi tiba, aku merasa sangat tenang karena ternyata malam itu aku tidak merasakan gangguan mistis apapun. Aku pun tidak mengerti kenapa. Yang jelas aku sudah sedikit tenang saat itu. Dalam hatiku berpikir, apa mungkin Sari sudah tidak mengikuti lagi ya? Kami pun lalu bersiap-siap untuk pulang ke Bandung dan berpamitan kepada pemilik rumah. Aku berkata kepada pemilik rumah, "Pak, terima kasih ya untuk tumpangan tidurnya. Kami mau melanjutkan perjalanan pulang ke Bandung dan kami mau menitipkan motor kami di sini sementara karena kami harus buru-buru pulang. Besok atau lusa nanti saya kesini lagi untuk bawa motornya." Dan pemilik rumah pun mengizinkan aku untuk menitipkan motorku di rumahnya. Saat itu pukul 9 pagi.
Ya mungkin kami akan tiba di Bandung sekitar pukul 12 siang. Dan ya akhirnya kami pun tiba di Bandung pukul setengah 1 siang. Kami hanya beristirahat setengah jam, lalu jam 1 siang kami pun melanjutkan perjalanan menuju Ciwidey dengan memakai motor bapakku. Kami hanya butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai ke Ciwidey. Dan tibalah kami di Ciwidey pukul setengah 4 sore. Ketika kami sudah tiba di desa yang ditunjuk oleh si kakek yang ada di Kuningan itu, aku baru sadar kalau tali pocongnya tertinggal di jok motorku yang rusak dan sekarang posisinya ada di Jalan Cades Pangeran. Seketika tubuhku lemas, rasanya seperti sia-sia usahaku. Aku hanya duduk sambil tertunduk lemas saat itu. Reza yang membujukku agar tetap semangat dan tetap tenang mengajakku untuk kembali ke Jalan Cades Pangeran itu. Jarak dari Ciwidey ke Cades Pangeran itu cukup jauh, bisa memakan waktu sampai 5 jam. Mengingat sekarang apalagi sudah pukul 4 sore, dan rumah keluarga Sari pun belum kami temukan. Berarti untuk mengambil tali pocong itu ke Cades Pangeran dan kembali ke Ciwidey membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam. Kami sudah sangat capek saat itu, tapi untungnya Reza terus memberiku semangat. Dan akhirnya kami putuskan untuk kembali ke Cades Pangeran saat itu juga. Tapi baru aku berjalan setengah jam, aku berpikir kalau aku akan memulangkan Reza dulu ke rumahnya, dengan alasan besok pagi saja kita pergi ke Cades Pangerannya. Mengingat Reza sudah banyak membantu sekali kepadaku. Aku sedikit kasihan sama Reza, karena dia jadi ikut terlibat di masalahku. Padahal aku sendiri akan melanjutkan perjalananku ke Cades Pangeran mengambil tali itu. Jadi aku pun berbohong pada Reza kalau aku pun akan pulang juga ke rumah. Setibanya di rumah Reza, aku pun segera pamit pulang sama Reza. Padahal aku akan melanjutkan pergi ke Cades Pangeran. Baru saja jalan sebentar, tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Mana aku tidak membawa jas hujan. Aku pun terus tancap gas meski hujan terus mengguyur selama perjalananku. Dan akhirnya tibalah aku di rumah warga itu sekitar pukul setengah 10 malam. Aku melihat motorku terparkir di teras rumahnya, karena di kampung kondisi saat itu sudah sepi walaupun di situ ada beberapa rumah warga lainnya juga. Assalamualaikum. Tak lama si bapak pemilik rumah pun keluar. Si bapak berkata, "Oh iya, silahkan masuk Kang. Kok basah kuyup gitu?" Aku menjawab, "Iya Pak, tadi di jalan saya kehujanan." "Waduh, bawa baju ganti nggak Kang? Kalau tidak biar pakai baju saya aja ya, biar tidak masuk angin." "Tidak apa-apa Pak, saya kalau boleh minjam handuk aja." "Kok sendiri Kang? Nanti bawa motornya bagaimana?" Saya menjawab, "Iya, saya hanya mau ngambil barang saya yang ketinggalan saja di dalam jok motor saya. Jadi motornya saya titip dulu lagi ya Pak di sini, karena saya harus langsung pulang lagi ke Bandung Pak." "Walah, memang penting sekali ya Kang barangnya itu sampai harus ambil malam ini juga." "Iya, mas kawin adik saya. Dia mau menikah." Aku pun sedikit berbohong sama si bapak itu, karena jika aku berkata jujur, khawatir si bapak itu jadi mikir aneh-aneh terhadapku. Si bapak itu berkata, "Oh ya sudah, silahkan kalau mau diambil barangnya. Ini kunci motornya." Tapi tadi Kang, saat maghrib ada yang aneh." Aku bertanya dengan heran. "Aneh bagaimana Pak?" Lalu si bapak berkata, "Jadi tadi saya melihat ada wanita Kang di dekat motor Akang sambil menari-nari jaipongan. Bajunya putih, rambutnya panjang, tapi wajahnya tidak begitu jelas terlihat karena saya melihatnya dari balik kaca. Tapi tak lama wanita itu tiba-tiba berlari sambil meloncat-loncat kecil. Saya sih yakin itu bukan warga sini, karena saya tahu siapa saja warga sini." Lalu aku menjawab pura-pura tidak tahu.
Oh gitu Pak, waduh Pak, saya juga tidak tahu. Aku pun kembali berbohong saat itu, padahal aku tahu bahwa itu adalah Sari. Tak lama aku pun berpamitan pada si bapak untuk kembali ke Bandung. Saat itu pukul 10:30 malam. Kondisiku masih mengenakan baju yang basah dengan luka yang masih belum sembuh. Saat itu hujan turun gerimis, tapi tidak mengurungkan niatku untuk balik ke Bandung. Aku pun bergegas pulang dengan membawa tali pocong itu. Entah kenapa motor bapakku saat itu terasa sangat berat. Padahal tadi tidak begini. Aku pun terus tancap gas sampai akhirnya tiba di jalan besar. Ketika aku memasuki jalan besar, pengendara lain seperti aneh melihatku. Apa mungkin kondisiku yang basah kuyup? Tapi saat itu memang hujan. Pengendara lain seolah sangat aneh melihatku. Tak banyak juga ada yang seperti ketakutan. Aku semakin bingung dan ditambah kondisi motorku seperti ini. Yang harusnya tiba di Bandung jam 3, ini sih bisa sampai jam 5. Karena memang motorku sangat berat dan pelan. Benar saja, jam 1 malam aku masih di perjalanan dan belum sampai rumah. Posisiku saat itu ada di Jalan Jatinangor. Jalanan saat itu sangatlah sepi sekali, karena memang kondisi saat itu hujan tidak berhenti dan memang karena ada wabah corona. Jadi tidak banyak orang yang beraktivitas apalagi di malam hari. Dan ketika aku sedang fokus mengendarai motorku, tiba-tiba ada sebuah motor menyalip dengan kencang sambil berteriak, Kang, itu penumpangnya berdarah. Sontak aku pun mengeremkan mendadak motorku dan berhenti di samping jalan. Aku yang kebingungan sambil berdiri di pinggir jalan, menengok ke kanan dan ke kiri mencari apa yang dimaksud pengendara motor tadi. Karena memang aku sedang tidak membonceng siapa-siapa. Aku pun berpikir kalau orang yang berteriak tadi adalah orang iseng yang mau mengerjaiku. Akhirnya aku pun melanjutkan perjalananku dengan motor yang masih terasa sangat berat dan masih diguyur hujan yang masih tidak berhenti. Ketika sesampainya di daerah Cileunyi, aku memutuskan untuk berhenti sejenak karena lelah dan merasa ngantuk yang sangat hebat. Aku melihat pangkalan ojek dari kejauhan, ada 4 orang tukang ojek yang mangkal di tempat itu. Ketika aku semakin mendekati pangkalan ojek itu, pandangan para tukang ojek itu tiba-tiba melihat ke arahku. Pandangan mereka seperti serius melihatku. Dan ketika aku semakin dekat dengan pangkalan ojek itu, tiba-tiba para mamang ojek itu seketika lari terbirit-birit. Dan hanya 1 orang saja yang tersisa, tetap tinggal di pangkalan ojek itu. Ketika aku sampai di pos itu, aku pun menyetandarkan motorku. Dan 1 orang mamang ojek sudah berdiri di hadapanku sambil berteriak, Pergi kamu! Aku yang semakin bingung, kenapa bapak itu mengusirku. Aku pun kembali menyalakan motorku. Lalu tiba-tiba tanganku ditahan oleh bapak itu. Diam dulu di sini, kamu jangan kemana-mana. Aku semakin tidak mengerti. Baru saja bapak itu mengusirku. Sekarang dia menahanku untuk tetap di situ. Kamu turun dulu, duduk dulu di sini, Kang. Saut bapak ojek itu sambil menunjuk ke arah kursi pangkalan itu. Aku pun lalu melangkah dan duduk di kursi yang si bapak ojek itu tunjukkan. Tak lama si bapak itu pun menghampiriku dan ikut duduk bersamaku. Maaf Kang, tadi saya bukannya ngusir Akang, tapi saya ngusir makhluk yang dibonceng Akang. Saut si bapak ojek. Hah? Yang mana Pak? Perasaan saya tidak bonceng siapa-siapa. Jawabku. Memang kamu tidak membonceng siapa-siapa, tapi ada makhluk yang mengikutimu. Sontak aku pun kaget mendengar perkataan si bapak itu. Aku pun penasaran dan menanyakan sosok apa yang sudah mengikutiku. Memang makhluk apa Pak yang sudah ngikutin saya? Tanyaku. Tadi ada wanita berbaju putih, rambutnya panjang, dan dia berdiri di jok belakang kamu. Matanya sambil melotot ke arah kami, makanya teman-teman saya pada lari kabur ketakutan. Aku pun lemas mendengar ucapan si bapak itu. Tak habis pikir ternyata sosok Sari masih mengikutiku. Tak lama si bapak menelpon teman-temannya yang lari tadi.
Lalu mereka pun berkumpul kembali. Tatapan mereka sangat aneh melihatku, seperti banyak pertanyaan di kepala mereka yang ingin ditanyakan kepadaku. Dan benar saja, mereka pun langsung menghujaniku dengan beberapa pertanyaan. Kamu tidak berasa, Kang, tadi ada yang ngikutin? Tanya para mamang ojek itu. Tidak, Pak. Tapi memang motor saya dari tadi berasa berat sih, Pak. Dan tadi di jalan memang ada yang meneriaki saya kalau ada yang dibonceng sama saya sedang berdarah. Tapi ketika saya lihat ke belakang, saya tidak lihat apa-apa, Pak. Jawabku. Wah, hati-hati saja, Kang. Takutnya bikin celaka Akang nantinya. Sudah istirahat dulu saja di sini, Kang, sampai terang. Nanti baru lanjut lagi. Sahut si mamang ojek. Aku pun hanya membalas ucapan mereka dengan senyum. Karena jujur saja, aku memang harus buru-buru sampai ke tempat Sari. Saat itu pukul 2:30 dini hari, dan aku pun merasa tubuhku sudah kembali segar dan sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun berpamitan kepada para mamang ojek di situ untuk melanjutkan perjalanan. Pak, saya lanjut jalan ya. Terima kasih atas tumpangannya. Sahutku. Mau kemana? Sudah diam di situ dulu aja. Ini masih gelap dan hujan pun belum berhenti. Nanti kamu ada apa-apa di jalan loh. Jawab si mamang ojek. Gak apa-apa, Pak, bismillah, saya sudah segeran kok. Tadi memang saya ngantuk, makanya saya berhenti di sini. Jawabku. Ya sudah, kalau begitu hati-hati ya. Jangan ngebut. Sahut si mamang ojek sambil menatap khawatir kepadaku. Aku pun lalu berpamitan dan kembali tancap gas. Anehnya, saat itu aku tidak kembali merasa berat pada motorku. Motorku kembali normal. Aku pun lalu tancap gas sedikit ngebut. Baru saja jalan sekitar 10 menit di daerah Cibiru. Tiba-tiba ada seorang wanita berpakaian putih menyeberang tepat di hadapanku dengan berbaju putih, dengan rambut yang panjang. Sambil menengok ke arahku dan tersenyum misterius dengan matanya yang melotot ke arahku. Sari, ucapku dalam hati. Sontak aku pun menekan rem motorku dan brak. Aku dan motorku pun terpelincir terjatuh. Karena kondisi jalanan saat itu basah dan masih diguyur hujan, aku pun tidak sadarkan diri saat itu. Ketika aku terbangun, aku baru sadar bahwa aku sudah di rumah sakit. Dan ketika aku menggerakkan badanku, tubuhku seperti hancur dan sangat sakit tak tertahankan. Aku melihat tangan dan kakiku sudah dibalut oleh perban. Kepalaku sangat pusing. Aku coba mengingat apa yang sudah terjadi. Suara tangisan orang tuaku pun terdengar saat itu. Mereka memegangi telapak tanganku sambil mengusap dahiku.